Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ujian Kurdis kelas 8. 1. Berikut ini manakah yang termasuk pengertian mad? A. Membaca, B. Alif, waw, dan ia, C. Panjang, dan D. Berkurang. Nomor 2. Perhatikan baik-baik, ada berapa jumlah huruf mad? A. 2, B. 4, C. 3, dan D. Salah semua. Nomor 3. Dari huruf hijaiyah yang berjumlah 30, mana sajakah yang termasuk huruf mad? A. Alif, B. Waw, C. Ya, dan D. Benar semua. Nomor 4. Berikut ini pilih pasangan yang benar antara huruf mad dengan harokatnya. A. Alif dengan fathah, B. Waw dengan domah, C. Ya dengan kasroh, dan D. Semua benar. Nomor 5. Apa pengertian mad silah? A. Mad yang terjadi karena terjadi pada huruf H domir. B. Apakah huruf mad apabila huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat? C. Apabila dua ya dalam satu kalimat. Dan D. Pertemuan mad badal dengan mad huruf yang bertasjid. Nomor 6. Berikut ini manakah yang termasuk contoh mad silah? Lihat A. La ta'khudhu sinatu wala naum ila fihim rikhlata syita'i wassoib faba'asallahul nabiyyin kul a'allahu adzina lakum. Nomor 7. Perhatikan soal nomor 6. Pilihan B merupakan bagian dari surat pilihan B. Lihat, pilihan B berarti yang ini. Pilihan B itu yang ini. Itu bagian dari surat A. Ayat kursi, B. Al-Quraisy, C. Al-Kausar, dan D. Al-Fil. Kemudian nomor 8. Berapa panjang cara membaca mad silah? A. 2 harokat, B. dipanjang sampai 5 harokat, C. dipanjang pendek, dan D. Pilih A dan B benar. Nomor 9. Perhatikan soal nomor 6. Ayat pada pilihan bagian A termasuk dalam surat, ingat, dalam bagian A. Nomor 6 bagian A berarti yang ini. Lata khuduhu sinatu wala naum. Itu merupakan bagian termasuk dalam surat. Kemudian nomor 10. Coba perhatikan kata di bawah ini. KS, KS singkatan dari Al-Quran atau B surat, C Al-Quraisy, dan D Quran surat. Nomor 11. Salah satu bagian hukum mad adalah mad badal. Apa arti mad badal? A. Mad yang terdiri pada hadomir. B. Huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat. C. Dua iya dalam satu kalimat. Dan D. Pertemuan mad badal dan huruf bertasdid. 13. Berapa harokat kadar panjang cara membaca mad badal? Mad badal. Berapa harokat? Kemudian nomor 13. Berikut ini mana yang termasuk contoh hukum mad badal? Contoh hukum mad badal. Kemudian apakah la taqudus sinatu wala naum? Faba'asallahul nabiyyin kul a'allahu adina lakum de khairul laka minal ula. Nomor 14. Perhatikan soal nomor 13 di atas. Pada bagian B, ini bagian D, khairul laka minal ula berarti. Yang ini bagian D. Merupakan potongan ayat dari surat apakah Ad-Duha, Al-Fil, Al-Quraisy, dan Al-Ikhlas. Kemudian nomor 15. Salah satu bagian hukum mad adalah mad tamkin. Apa arti mad tamkin? A. Mad yang terjadi pada hadomir. B. Mad yang terjadi huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat. C. Apabila dua iya dalam satu kalimat. Dan D. Pertemuan mad badal dan huruf bertasjid. Nomor 16. Berapa harokat kadar panjang cara membaca hukum mad tamkin? Apakah 4 harokat, B 6 harokat, C 2 harokat, atau D semua benar? 17. Berikut ini manakah yang termasuk contoh hukum mad tamkin?
mad tamkin. A la ta'khudhu sinatu wala naum, B khairul laka minal ula, C kul Allahu adzina lakum, dan D paba'asallahu nabiyyin. Nomor 18. Coba perhatikan soal nomor 17 bagian B. 17 bagian B. Berarti kata ini khairul laka minal ula. Ayat tersebut merupakan surat Ad-Duha ayat berapa? Apakah ayat 3, ayat 1, ayat 4, atau ayat 5? Nomor 19. Gabungkan huruf-huruf di bawah ini menjadi satu kata. Kemudian nomor 20. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Dalam Al-Quran saat ini, apa nama surat yang terletak sebelum surat Al-Kafirun? Nomor 21. Salah satu bagian hukum mad adalah mad parki. Apa arti parki? Apa arti dari mad parki? Apakah A, mad yang terjadi pada hadomir? B, apabila huruf mad dan hamzah dalam satu kalimat? C, apabila dua ia dalam satu kalimat? D, pertemuan mad badal dan huruf bertasydid. Nomor 22. Berapa harokat cara membaca mad parki? Apakah 2 harokat, 4 harokat, C 6 harokat, atau D semua benar? Nomor 25. Perhatikan kalimat di bawah ini. Manakah yang termasuk contoh mad parki? A. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, B. Walal akhiratu khairul laka minal ula, C. Kul adzakaraini harrama amil unsayain, dan D. Paba'asallahu nabiyyin. Nomor 24. Coba lihat kembali soal nomor 23. Soal nomor 23 pada pilihan bagian C. 23 bagian C berarti yang ini. Nah, ini. Kul adzakaraini amil harrama amil unsayain. Kalimat yang terdapat pada bagian C terdapat dalam surat apakah At-Takasur, Al-Ma'un, Al-An'am, atau Al-Ikhlas? Nomor 25. Baca dengan teliti dan hafalkan ayat Al-Quran di bawah ini. Surat Ali Imran ayat 148. Ayat di bawah ini menjelaskan tentang apakah A, orang yang berbuat baik, B, orang yang berbuat dosa, C, orang yang melaksanakan sholat, dan D, semua benar. Nomor 26, perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini beserta artinya. Kata yang berwarna apa yang menjadi fa'il? Wallahu yuhibbul muhsinin. 27. Coba perhatikan kembali soal nomor 26. Nomor 26. Rubah kata berwarna kuning menjadi huruf per huruf. Nomor 28. Perhatikan soal nomor 26. Kata berwarna apa yang menjadi maf'ul? Nomor 26. Ini. Kemudian, apakah kata yang berwarna biru, kata berwarna hijau, kata berwarna kuning, dan semua benar? Nomor 29. Baca ayat Al-Quran di bawah ini beserta artinya. Ayat Al-Quran di bawah ini terdapat dalam surat A. Ali Imran, B. Al-Baqarah, C. Surat Yasin, dan D. Al-Qasas. Nomor 30. Baca ayat Al-Quran yang terdapat pada soal nomor 25. 25. Baca ayat Al-Quran tersebut terdapat dalam surat. Kemudian nomor 31. Baca kembali dengan teliti terjemah dari ayat Al-Quran yang terdapat pada soal nomor 29. Ayat tersebut menjelaskan tentang apakah A, yang berbuat kerusakan, B, carilah negeri akhirat, D, jangan melupakan kehidupan dunia, dan D, semua benar. Nomor 32. Lihat soal nomor 29. Kata yang berwarna biru. 29. Kata warna biru pisahkan menjadi huruf per huruf. Kemudian nomor 33. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Kata berwarna apa yang menjadi fi'il? Yang menjadi fi'il. Apakah
berwarna kuning, berwarna biru, berwarna hijau, dan atau D. Semua benar. Nomor 34. Baca kembali ayat Al-Quran dan terjemahannya pada soal nomor 29. Ayat Al-Quran pada soal nomor 29 terdapat pada surat Al-Qasas ayat berapa? Apakah ayat 28, B ayat 77, C ayat 1, atau D semua salah? Nomor 35. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih benar atau salah. Ini. Al-Quran berisi 114 surat. B. Al-Baqarah urutan kedua. C. Surat Al-Fatihah wajib dibaca saat sholat. Dan D. Urutan Al-Kausar. Urutan Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Nasr. 34. 36. Nomor 36. Jumlah nabi wajib diketahui dalam Islam adalah 25 orang. Siapa nabi yang menerima kitab suci Al-Quran? Nomor 37. Baca ayat Al-Quran di bawah ini serta terjemahannya. Pertanyaannya, ayat Al-Quran di bawah ini terdapat dalam surat Al-A'la ayat ke? Apakah ayat 14, ayat 15, ayat 16, atau semua benar? Kemudian nomor 38, jawablah dengan memilih benar atau salah. 39, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih benar atau salah, sama juga. Kemudian nomor 40, perhatikan ayat angka Arab di bawah ini. Pertanyaannya, urutkan dengan benar angka-angka Arab di bawah ini. Urutkan. Angka Arab di bawah ini urutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.